Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya kepada rekan-rekan. Kebetulan saya di bagian Papua, jadi sudah jam berapa ini? Jam 3 lewat, jadi sudah sore ya. Di sini saya akan membawakan mengenai kesadaran dalam ilmu sosial, perilaku, dan lingkungan ya. Untuk background saya sudah pengalaman lebih dari 20 tahun ya di sektor industri berhubungan dengan keperawatan, juga manajerial dan strategi pengelolaan program kesehatan kerja. Saya sendiri riwayat pendidikan dari perawat D3, S1-nya di manajemen dan untuk S2-nya untuk kesehatan masyarakat. Pengalaman kerjanya ini pengalaman kerja untuk manajerial ya. Ini sebagai manajer di uh, waktu saya yang di Sulawesi, juga profesional kesehatan kerja. Ini perawat Ohanes ya, kesehatan kerja ini di industri minyak gas dan pengalaman klinis paramedis sebagai paramedik dan juga sebagai koordinator UGD. Untuk kompetensi beberapa yang saya dapat berkaitan dengan program kesehatan kerja, pelayanan kesehatan industri, juga emergency respon dan pengendalian penyakit menular. Baik, untuk pendampingan ini, saya awali dengan peran perawat kesehatan kerja modern ya. Di sini Bapak dan Ibu yang terhormat, izinkan saya menanyakan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan perawat kesehatan kerja. Apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu sekalian jika mendengar perawat ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu semua untuk perawat ini kita membayangkan bahwa sosok yang bertugas di klinik perusahaan ya. Itu biasanya untuk mengukur tekanan darah, memberi obat, menangani luka ringan, dan sebagian peran tersebut memang dilakukan ya untuk seorang perawat kesehatan kerja. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih jauh dari itu. Dalam dunia kerja yang terus berkembang, untuk perawat kesehatan kerja telah mengalami transformasi ya yang sangat signifikan. Untuk perawat kesehatan kerja ini bukan lagi sekedar layanan medis di tempat kerja, namun ada penghubung lintas ilmu ya. Jadi penghubung lintas ilmu ini jembatan antara dua dunia kesehatan, psikologi, perilaku manusia, juga ilmu lingkungan. Nah, mengapa ini penting? Karena masalah kesehatan di tempat kerja tidak berdiri sendiri ya. Seorang pekerja harus terus-menerus melihat perannya di tempat industri tersebut. Seorang pekerja yang terus-menerus mengabaikan alat pelindung diri bukan semata-mata karena ia tidak tahu aturannya. Ada faktor lain yang bekerja di balik itu. Mungkin tekanan dari rekan kerja, mungkin persepsi bahwa risiko tidak akan terjadi kepadanya, atau mungkin karena tidak ada satupun orang di sekitarnya memberi contoh yang berbeda. Disinilah kita dituntut hadir untuk pemahaman yang lebih jauh dan lebih luas dari sekedar ilmu medis itu. Dan kita melihat dari dimensi sosial kerja ya, lingkungan yang kita hadapi saat ini ada sebuah sistem yang kompleks. Ya tidak hanya terdiri dari mesin, dari jalur produksi, dari operasional prosedur, lingkungan kerja juga membawa dimensi sosial, budaya, dan fisiologis yang membentuk secara sadar atau tidak sadar perilaku sehari-hari pasti akan terlihat dari para pekerja yang berhubungan langsung dengan hal tersebut.
Bayangkan saja ini ya, dua perusahaan dengan fasilitas kesehatan kerja yang setara, SOP yang sama, bahkan anggaran pelatihan yang sama, namun tingkat kepatuhan pekerja terhadap prosedur kesehatan kerja ini biasanya berbeda. Apa yang membedakan? Jawabannya sering ada pada budaya yang tidak tertulis, ya, pada norma yang berlaku di lantai produksi, pada sikap ala atasan, dan cara kelompok kerja yang saling memandang satu dengan yang lain. Lalu bagaimana OHN merespon kompleksitas ini? Jawabannya adalah dengan kolaborasi interdisiplin, ya. Seorang OHN yang bekerja efektif tidak bekerja dalam ruang tertutup saja. Ia harus bergerak dan harus ke lapangan untuk berdialog dengan tim HSE soal resiko lapangan yang harus dikonsultasikan juga dengan psikologi industri tentang dinamika kelompok kerja. Ada strategi untuk memastikan intervensi yang dirancang harus benar-benar menyentuh akar masalah, bukan hanya permukaan saja. Dan kolaborasi ini bisa terjadi bila perawat kesehatan kerja memiliki satu yang sangat mendasar, yaitu pemahaman perilaku manusia tidak bisa diselesaikan oleh satu faktor tunggal saja. Kita lanjut ke slide berikut. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah sepakat bahwa perilaku di tempat kerja tidak dijelaskan oleh satu faktor tunggal ya. Nah, sekarang karena banyak faktor itu, apa yang dimainkan, bagaimana hubungannya, di sini bahwa belajar itu bukan apa yang mereka alami sendiri, tapi juga dari apa yang mereka lihat, ya. Jadi perawat itu harus melihat dari sistem itu. Nah, teori dari sosial kognitif teori ini adalah faktor perilaku manusia terbentuk oleh 3 komponen dasar yang berinteraksi secara dinamis, ya, yaitu faktor personal, faktor perilaku, dan lingkungan yang berhubungan. Ketiganya inilah yang oleh Bandura disebut reciprocal determinism. Ya, memang terdengar asing ya, namun bayangkan jika seorang pekerja baru, sebut saja Andi ya, kalau nama Andi ini kalau di Makassar seorang bangsawan ya, yang baru pertama kali masuk ke lantai produksi sebuah pabrik. Lalu dia itu membawa dirinya sendiri, rasa percaya diri, pengalaman, kekhawatiran, dan keyakinan-keyakinan yang ia bawa dari kehidupan sebelumnya. Ini yang disebut faktor personal. Ya. Lalu Andi mulai bekerja. Ia mengambil keputusan memakai atau tidak memakai APD, mengikuti atau mengabaikan prosedur, berbicara atau diam. Ketika melihat potensi bahaya, semua keputusan yang ia wujudkan dalam tindakan itulah yang disebut perilaku dari Andi ini. Nah, di sekelilingnya ada lingkungan yang terus berbicara kepadanya. Maksudnya dia harus berhadapan dengan lingkungan ya, bukan berbicara. Ada faktor rekan kerja, ada senior yang ia mengamati, juga ada sinyal pujian atau diamnya, ada budaya yang terasa bahwa sebelum ada satu pun kalimat yang diucapkan, itulah yang berada pada lingkungannya. Sekarang mana yang paling menentukan perilaku dari Andi ini? Menurut teori ini ya, menurut Bandura ini jawabannya adalah ketiganya. Ya, memang saling terkait antara satu dengan yang lain.
Yang dimaksud dengan faktor personal di sini bukan hanya kepribadian dalam arti sempit, tapi ia mencakup seluruh kemampuannya sendiri ya, dari yang ia rasakan ketika harus menghadapi situasi yang tidak nyaman dan apa yang ia percaya tentang makna pekerjaan. Kita ke komponen kedua yaitu perilaku itu sendiri ya. Di sini ada hal menarik yang perlu kita pahami bahwa perilaku bukan hasil dari personal berpikir. Perilaku itu adalah agen aktif ya. Ia memberikan umpan balik kepada individu dan juga kepada lingkungan. Artinya, ketika seorang pekerja memutuskan untuk berbicara kepada atasan potensi yang ia lihat dan atasan merespon dengan serius, maka perilaku ini tidak hanya menyelesaikan satu masalah keselamatan, tapi ia juga mengubah lingkungan, menciptakan presiden bahwa suara pekerja didengar dan perubahan lingkungan itu pada gilirannya akan mempengaruhi keyakinan dan motivasi pekerja untuk melakukan hal yang sama. Jadi perilaku bukan hanya output, ia menjadi input bagi siklus selanjutnya. Yang terakhir ini ya berkaitan dengan faktor lingkungan ya. Lingkungan adalah komponen yang paling sering diremehkan karena pengaruhnya padahal kalau dilihat pengaruhnya sangat besar ya. Lingkungan ini mencakup dari di luar individu, kondisi fisik tempat kerja, budaya organisasi, kebijakan perusahaan, sistem penghargaan, dan sanksi, hingga cara rekan kerja yang saling berinteraksi satu sama lain. Itulah yang disebut lingkungan. Yang perlu dipahami adalah bahwa lingkungan bukan hanya mempengaruhi perilaku lingkungan, juga dipengaruhi oleh perilaku. Ketika cukup banyak pekerja mulai saling mengingatkan untuk menggunakan APD, ini saya contohkan APD ya, karena yang paling kita bisa lihat secara fisik. Budaya itu bukan hanya soal aturan, itu menjadi norma, ya, menjadi kebiasaan. Dan budaya inilah yang membentuk pekerja baru yang akan datang selanjutnya. Kita masuk ke reciprocal determinants ya. Jadi kata reciprocal ini berarti timbal balik ya, di mana kita saling menentukan. Jadi ada kondisi di mana ketiga faktor tadi ya, faktor personal, faktor perilaku, dan faktor lingkungan saling menentukan satu sama lain secara terus-menerus tanpa henti dalam sebuah siklus yang dinamis. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pekerja ya. Yang pertama itu faktor budaya ya, sistem nilai dan norma yang mempengaruhi cara pekerja berpikir dan bertindak, yaitu budaya ketika mendorong perilaku yang aman ya. Jadi secara psikologis budaya yang mempengaruhi ini pekerja ini akan secara naluri juga akan mendorong sebagai seorang perawat untuk kita melihat apa-apa saja yang bisa kita sampaikan saat kita masuk ke dalam budaya organisasi ini. Yang kedua itu yaitu dukungan sosial ya. Dukungan moral ini dari rekan kerja, dari atasan, juga memperkuat motivasi untuk menilai standar K3. Yang
Ketiga itu persepsi resiko ya. Pekerja yang menganggap risiko rendah cenderung abaikan SOP, persepsi reward, dan juga mendorong perilaku bekerja secara positif. Yang faktor individu ini tadi ya, faktor individu, pendidikan, kepercayaan mempengaruhi cara bekerja di tempat kerja itu. Dan yang terakhir itu norma sosial ya. Norma sosial itu aturannya tidak tertulis, namun memang saling interaksi ya. Karena ini saling ingatkan APD menjadi budaya yang positif yang dianut ini akan sangat-sangat berarti di mana setiap pekerja ini akan saling berinteraksi. Strategi intervensi menurut Bandura ya. Jadi yang pertama ini pendidikan berbasis observasi. Jadi sebagai perawat kita harus melihat bagaimana di tempat kerja ini akan memberikan segi positif dalam hubungan dengan pekerja. Untuk demonstrasi dan simulasi ini biasa yang kita lakukan pada saat kita memberikan edukatif dan promosi kesehatan, ini akan mendapat pengaruh yang sangat besar karena akan mempengaruhi faktor-faktor lain pada saat kita memberikan teladan di tempat kerja. Yang kedua, coaching dan mentoring. Sebagai OHN dan model sebagai OHN, kita harus memonitor dan menjadi interaksi interpersonal intensif dengan umpan balik yang konstruktif ya. Jadi kita melakukan mentoring kepada pekerja, di mana kita itu harus memberikan penguatan yang positif, tidak hanya pada teman-teman sekalian, namun kita juga kepada pekerja yang memang saling berinteraksi. Yang pertama yang ingin kita pastikan bahwa pemahaman tentang apa yang dimaksud coaching dalam konteks ini adalah yang sering digunakan secara longgar dan kehilangan makna yang sesungguhnya. Instruksi yang jelas apa yang harus dilakukan dalam coaching ini adalah yaitu dengan duduk bersama ya, memahami apa yang menjadi hambatan pada saat kita melakukan coaching dan mentoring. Dalam strategi ini kita sebagai HN harus membangun ya hubungan yang bermakna dengan pekerja, di mana apa yang menurut kita paling sulit dan apa yang menurut dia yang menjadi kesulitannya itu kita bisa lakukan bersama dengan mudah dan buka pertanyaan bukan menghakimi namun memiliki jawaban yang sudah ditentukan. Ya, untuk yang ketiga itu penguatan efisiensi ya, Mas. Jadi berdasarkan dari pengalaman hidup, jadi ini akan membantu bagaimana perawat kesehatan kerja bisa mengatasi kegagalan dan dorongan verbal ke pekerja untuk bisa menciptakan percaya diri sehingga apa yang menjadi tujuan untuk program sebagai leader
perawat kesehatan kerja dapat tercapai. Dan yang keempat ini pemberdayaan ya, pemberdayaan pekerja. Ini adalah strategi yang menuntut pergeseran paradigma yang paling besar ya, karena OHN harus berhadapan dengan beberapa manajemen secara keseluruhan, di mana keterlibatan pekerja yang hadir dalam sesi sosialisasi program K3 ini harus duduk bersama untuk mengevaluasi program yang sedang dilakukan. Yang kelima yaitu edukatif yang adaptif ya. Jadi strategi ini mungkin terdengar seperti teknis ya, tapi setiap pekerja atau individu yang unik dan program K3 yang baik harus cukup fleksibel ya untuk menemui di mana ada ketidakadaannya kesalahan yang harus diperbaiki, bukan memaksa mereka datang ke tempat yang ditentukan, namun memaksa untuk saling memperbaiki. Dan hampir di setiap perusahaan yang ada, pekerja yang sudah sangat siap itu pasti mengerti tentang pentingnya K3 di tempat kerja. Jadi peran strategi OHN dalam perilaku perubahan perilaku kesehatan kerja ini apa ya? Nah, untuk peran OHN ini memang harus kita melihat rangka ilmiah untuk memahami dan mengubah perilaku pekerja secara holistik ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan, memang ada 3 ya yang saling berhubungan, yaitu dari perilaku, dari lingkungan, ya, juga dari sosial yang tadi disebutkan. Nah, OHN ini sebagai fasilitator perubahan juga, ini bukan hanya pengawas yang menjadi nanti sebagai fasilitator, namun dia juga harus membangun kepercayaan diri dan menjadi teladan yang positif. Dan yang menjadi teladan yang positif ini harus memberikan umpan balik yang benar-benar dapat diaplikasikan. Yang terakhir ini, perubahan perilaku berkelanjutan membutuhkan integritas kognitif teori ya dalam budaya, kebijakan, dan sistem K3 di perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan awareness dari kesadaran ilmu sosial, perilaku, dan lingkungan. Saya serahkan kembali kepada Pak Radinal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.